Masalah tambang nikel di Raja Ampat kembali mencuat, dan kali ini solusinya cukup mengejutkan. Diselesaikan secara adat. Bukan melalui proses hukum, audit lingkungan, atau evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha tambang, tapi lewat adat. Mekanisme tradisional yang selama ini nyaris tak pernah dianggap ketika izin diterbitkan atau proyek dimulai, kini dijadikan jalan keluar oleh negara. Yang menarik adalah bagaimana kata adat mendadak menjadi kata kunci. Setelah bertahun-tahun, masyarakat adat justru dipinggirkan dalam proses perizinan. Ketika tambang masuk, ketika hutan dibuka, ketika pegunungan mulai dikeruk dan laut mulai tercemar, tidak ada yang bicara soal musyawarah adat. Tidak ada pejabat yang bertanya kepada para tetua suku, apakah tanah ini boleh ditambang. Tidak ada prosesi adat sebelum perusahaan masuk dan mulai menggali isi bumi. Tapi sekarang, saat tekanan muncul dari publik, media, dan investigasi kepolisian, adat mendadak penting, mendadak sakral. Seolah-olah semua bisa diperbaiki hanya dengan duduk melingkar dan membuat kesepakatan di bawah pohon beringin. Adat dalam situasi ini bukan lagi dihormati. Ia dijadikan pelengkap. Dipanggil bukan sebagai prinsip utama dalam pembangunan, tapi sebagai perisai terakhir ketika argumen hukum dan etika tak lagi bisa dipertahankan. Ketika keputusan menjadi sulit dibela secara logika, maka solusinya, limpahkan ke adat. Karena adat dianggap tidak banyak bertanya, tidak menuntut tanggung jawab, dan cukup fleksibel untuk mengakomodasi kerusakan yang sudah terjadi. Ini bukan penghormatan terhadap budaya lokal. Ini pelepasan tanggung jawab secara sistematis. Yang menyampaikan gagasan ini adalah seorang menteri yang selama ini aktif membagikan izin investasi ke berbagai sektor, termasuk pertambangan. Seorang pejabat yang mestinya paham bahwa pembangunan butuh kehati-hatian, terutama di wilayah yang memiliki status geopark dan nilai ekologis global. Namun sekarang justru berbicara soal adat, seolah-olah itu adalah solusi utama. Padahal dalam proses pemberian izin, tidak ada pelibatan masyarakat adat secara bermakna. Mereka hanya mendengar kabar bahwa tanah mereka sudah masuk peta konsesi, lalu diberi kompensasi atau pilihan untuk bekerja sebagai buruh tambang. Sementara itu, kerusakan lingkungan terus berlangsung. Sungai-sungai berubah warna, ekosistem laut terganggu. Satwa-satwa endemik perlahan kehilangan tempat tinggal. Tetapi tidak ada kajian lingkungan yang benar-benar transparan. Tidak ada proses audit yang dibuka ke publik. Yang ada hanyalah janji bahwa semuanya akan diselesaikan melalui dialog. Dan bukan sembarang dialog adat. Tentu masyarakat adat sendiri punya sistem nilai yang kuat. Mereka punya cara untuk menjaga alam jauh sebelum negara ini berdiri. Tapi menjadikan mereka sebagai juru damai setelah kerusakan terjadi adalah bentuk manipulasi. Karena adat bukan alat untuk memutihkan pelanggaran. Adat bukan sarana untuk mencuci tangan. Adat bukan pelengkap prosedur agar semuanya tampak sah di mata publik. Dan ironisnya, pendekatan ini justru datang dari pejabat pusat, bukan dari pemimpin adat itu sendiri. Bukan dari masyarakat yang selama ini menjaga tanah mereka, tapi dari pejabat yang sebelumnya terlibat dalam proses birokrasi perizinan. Jadi wajar jika publik bertanya-tanya, apakah ini benar-benar upaya menyelesaikan masalah atau sekadar strategi komunikasi untuk meredam tekanan? Sementara itu, aparat penegak hukum baru mulai turun tangan. Ada penyelidikan, ada sinyal bahwa mungkin ada pelanggaran, tapi ini semua terjadi setelah publik ribut. Setelah video-video protes menyebar, setelah masyarakat adat turun ke jalan, menulis surat terbuka, dan meminta perlindungan. Padahal, kalau saja prinsip kehati-hatian diterapkan sejak awal, semua ini tidak perlu terjadi. Karena wilayah Raja Ampat bukan wilayah sembarangan. Ia bukan sekadar gugusan pulau indah. Ia adalah pusat keanekaragaman hayati dunia. Kehilangan satu bagian dari Raja Ampat berarti kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Tidak hanya bagi Papua atau Indonesia, tapi bagi seluruh planet. Jadi ketika sekarang kita mendengar pejabat bicara tentang penyelesaian secara adat, sulit untuk tidak melihatnya sebagai pengalihan isu. Seolah-olah dengan melibatkan masyarakat adat, semua bisa dinetralkan. Padahal yang dibutuhkan bukan sekadar musyawarah, tapi pertanggungjawaban. Bukan sekadar duduk bersama, tapi audit menyeluruh. Bukan sekadar kata-kata simbolik, tapi pembatalan izin yang cacat prosedur.
pemulihan lingkungan, dan keterlibatan warga lokal dalam keputusan yang menyangkut hidup mereka. Karena adat bukan solusi darurat, ia adalah pondasi yang mestinya dipakai sejak awal. Ketika pembangunan dijalankan tanpa mengindahkan adat, maka memakai adat di ujung proses hanya akan mempermalukan seluruh sistem. Dan jika negara terus memperlakukan budaya lokal sebagai alat legitimasi, maka cepat atau lambat masyarakat akan kehilangan kepercayaan. Bukan hanya kepada pemerintah, tapi kepada seluruh proses demokrasi yang katanya menghormati kearifan lokal. Apa yang terjadi di Raja Ampat adalah gambaran paling jujur tentang bagaimana negara memperlakukan masyarakat adat. Mereka disingkirkan saat sumber daya ditentukan dan dipanggil kembali saat kegagalan mulai terlihat. Ini bukan penghormatan, ini eksploitasi bentuk baru yang dibungkus dengan nama tradisi. Kalau begini caranya, yang rusak bukan cuma alam Raja Ampat, tapi juga otaknya Bahlil. Tambang bisa ditutup, hutan bisa dipulihkan, tapi kalau yang pegang kebijakan pikirannya sependek ini, ya percuma.